lagi beberapa ayat yang menjadikan kita nyaman ketika mau mati. Kita sebagai manusia tentu nggak siap lah. Namanya mati itu kayak ngeri gitu. Tapi betapa gampangnya Islam memandu kita melihat mati itu biasa. Nah, meskipun masih muda itu melihat mati itu ya biasa. Karena ketika kita hidup itu dilatih sama Allah bahwa kita ini objek. Kita tidak ingin punya mata, tahu-tahu punya mata. Ketika kita lahir tentu kamu nggak tahu kan, nggak ingin kan, nggak ingin lahir, tahu-tahu lahir, nggak ingin wujud, tahu-tahu wujud, nggak ingin punya mata, tahu-tahu punya mata, nggak ingin punya telinga, ya tahu-tahu punya telinga, nggak ingin pesek, ya tahu-tahu pesek, nggak ingin jelek, ya tahu-tahu jelek. Ternyata semuanya kita ini statusnya itu objek. Objek itu ya makhluk diciptakan, bisa melihat dikasih melihat, bisa mendengar dikasih mendengar, bisa bernapas dikasih bernapas. Artinya saat kita hidup itu sebetulnya objek dari kekuasaan Allah Ta'ala, asarun min asari kudratillah. Nah kalau sama-sama gitu, ketika kita mati itu bedanya apa? Kita ini menjadi janggal dengan kematian karena kita berpikir sebagai subjek, sebagai subjek. Kita bisa menentukan melihat kita bisa menentukan pendengaran kita bisa menentukan kehidupan kita. Karena kita merasa jadi subjek, jadi subjek, jadi pelaku, sehingga ketika mati itu kita pikir, wah kalau mati ngapain, kan nggak bisa apa-apa, dihimpit kuburan, terus nggak punya energi, nggak bisa apa-apa, wah ya repot. Ini salahnya kita. Sebetulnya saat kita hidup sekarang pun kita ini objek. Ya karena kita tidak pernah menciptakan mata kita, tahu-tahu punya mata, tidak bisa menciptakan telinga, tahu-tahu punya telinga. Nah di sini pentingnya kita ngaji dengan domir. Domir itu artinya kita ingat Allah. Misalnya Allah ngendikan wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Itu kalau kita ngaji secara serius, secara maknanya gini, wa ja'ala lan gawe sapa Allah. Allah menciptakan lakum manfaat kedua sira kabeh. Allah menciptakan as-sam'a yang pendengaran. Allah lah yang menciptakan kamu punya pendengaran. Berarti Allah subjek memberi, kita objek diberi. Begitu juga Allah juga yang menciptakan kamu punya penglihatan. Allah juga menciptakan kamu punya rasa, punya hati. Nah, dari cerita-cerita domir itu yang kembali ke Allah. Ternyata semua pelaku ini kembalinya ke Allah, tidak yang lain. Nah, dengan cara berpikir la haula wala quwata illa billah, kita akan terbiasa dengan zaman saya hidup ya diurus Allah, maka nanti setelah kita mati juga diurus Allah. Zaman kita hidup ya objek dari kekuasaan Allah, setelah kita mati ya objek dari kekuasaan Allah. Zaman kita hidup mendapat rahmatnya Allah, insya Allah setelah mati kita juga akan mendapat rahmatnya Allah. Itu cara berpikir wali-wali dulu. Sehingga ketika Umar bin Abdul Aziz mau meninggal, keluarganya nangis semua. Dia tanya, kenapa kalian menangis? Karena engkau mau meninggal. Memangnya kenapa kalau meninggal ya? Memangnya kemana kalau meninggal? Ya kembali ke Allah. Ya malah bagus loh. Kembali ke zat yang arhamur rahimin. Kembali ke zat yang khairul ghafirin. Kembali pada Tuhan yang maha kasih. Kembali ke Tuhan yang rahman rahim. Karena kenangan wali-wali itu hubungannya dengan Allah di dunia itu baik-baik saja. Dan Tuhan yang sama itu yang kita temui di akhirat. Ketika kamu di dunia bisa mendapatkan kenikmatan yang sebanyak ini, kenapa Anda tidak bisa yakin kalau di akhirat akan dapat kenikmatan sebanyak itu? Toh Tuhannya sama, yaitu Tuhan yang arhamur rahimin. Maka yang dibutuhkan seorang manusia itu iman yang benar, yaitu iman bahwa Allah itu wahidun la syarikalah. Allah itu esa dan tidak mungkin punya rival, punya tandingan. Dan cara analogi Quran, ini masih saya kampanye tentang ngaji Quran ya. Usahakan selain ngaji secara qiraatan, syukur-syukur secara tadabburan. Analisa Quran, kalau kita analisa itu cara mencontohkan la syarikalah itu gampang. Kenapa sih Allah nggak bisa ditanding? Itu tentu Allah punya reputasi penciptaan langit dan bumi itu nggak akan tertandingi oleh Fir'aun dan yang dituhankan semuanya. Semua makhluk yang dituhankan tentu tidak akan punya reputasi menciptakan langit dan bumi. Makanya Allah cara menjelaskan gampang. Kalau kamu menuhankan selain saya silahkan, tapi buktinya apa? Aruni madza khalaqum minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Apa mereka ikut menciptakan langit bumi sehingga layak kamu tuhankan?
So bahasa kasar itu gawe langit rai, so gawe bumi rame, kalau ujung jadi pangeran itu kan nggak fair. Nggak ikut menciptakan lalu jadi Tuhannya itu kan nggak fair. Yang jadi Tuhan ya yang menciptakan, nah masa yang nggak ikut menciptakan jadi Tuhan itu nggak fair. Jadi segampang itu Om beri penjelasan. Nah, itu ilmu akal dan itu pasti benar. Ilmu akal ya, logika eksak, logika yang pasti. Tapi manusia juga punya rasa. Kemudian Allah mengetuk rasa itu. Caranya gimana begini? Saya beri contoh amsalnya Quran. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa. Akhafunahum kafifatikum anfusakum. Ketika kafir Mekah berpikir ada syarik bahwa Allah itu punya mitra yang setara, Allah itu punya kekuatan yang setara, dan itu berpikir yang salah. Allah kemudian bikin satu percontohan. Misalnya Anda beli Innova, beli mobil. Kamu beli mobil itu dengan susah payah, dengan kerja keras, nabung, kemudian Anda baru mampu beli mobil. Dan itu milik kamu, karena kamu yang beli dengan uang kamu. Kemudian ada orang lain yang nggak ikut beli, nggak ikut kangelan beli. Kemudian cara menguasai mobil itu gayanya kayak kamu. Kalau pakai tidak pamit, gayanya pokoknya kayak kamu. Terus Allah tanya, halakum mimma malakat aimanukum min syuraka. Apa kamu rela ketika punya sesuatu, kemudian ada orang lain yang cara menguasainya, cara menggunakannya sepersis kamu? Kata-kata orang Arab, ya gak rela ya Muhammad, kita yang punya ya kita yang khusus. Begitulah alam raya ini. Alam raya ini yang menciptakan Allah. Maka yang punya sejati hanya Allah. Gak mungkin Allah punya syarik, gak mungkin Allah punya mitra. Karena lainnya gak setara. Sama, pemilik mobil itu tidak akan setara dengan yang lainnya. Artinya kalau ada yang pinjam ya bilang pinjam. Memohon-mohon itu pun mungkin waktunya terbatas sekali. Itu pun dengan segala kesungkanannya dan segala adabnya. Jadi ini yang saya harapkan dari umat Islam supaya Ramadan itu sering baca Quran, selain baca secara qiraah, juga secara tadabbur. Tadabbur itu ya makna-maknanya diangan-angan supaya nanti iman kita tambah kuat. Kemudian berikutnya, menemukan Allah itu tidak harus dengan ibadah yang mengikuti orang lain. Ada ibadah bersama kayak sholat jamaah. Tapi ada ibadah yang dicontohkan Gus Yassin tadi. Ada orang yang mungkin merasa ibadahnya itu nyaman kalau sedekah. Ada yang nyaman kalau tahajud. Ada yang nyaman kalau tarkul mungkarat, meninggalkan hal-hal yang enggak baik. Ada yang ibadah itu nyamannya dia tidak ngambil sikap. Saya beri sekian contoh. Betapa mudahnya agama ini menjadikan orang dekat Allah Ta'ala. Ada orang nakal, disebut bahiyah. Bahiyah itu ya semacam orang nakal. Dia pulang dari aktivitasnya yang enggak benar itu, melihat anjing. Anjing itu kelihatan sekali kehausan. Terus dia empati sama anjing itu, dia turun ke sumur, zaman itu enggak ada sanyo ya, dia turun ke sumur. Dan karena tidak bawa wadah, nggak bawa cibuk, dia pakai sepatunya diisi air, kemudian diminumkan ke anjing itu. Kemudian gara-gara empati sama anjing itu, dia dimaafkan Allah. Ini di bab usul fikih disebut waqi'atul hal. Waqi'atul hal itu satu peristiwa yang nggak boleh dikiaskan. Nanti kalau kamu kiaskan, kamu analogikan repot nanti. Kalau ngasih anjing satu aja pahalanya surga, datang rumah anjing banyak, ada bisa seperti itu. Karena merawat anjing tidak sesuatu yang dibenarkan oleh Islam. Kecuali untuk fungsi-fungsi tertentu ada dalam fikih itu. Nah, ada juga yang ini agak aneh, tapi harus didengarkan karena ini ilmu. Ada orang itu jadi dekat Allah itu karena kecelakaan yang nggak jadi. Jadi ada orang itu sangat mencintai sepupunya. Sangat-sangat mencintai itu, dia ngerayu sumber langit itu tidak mau. Lalu ketika masa paceklik, karena butuh uang, sepupunya itu dikasih uang banyak, kemudian syaratnya mau dia gauli. Tapi pas mau dia gauli, diingatkan bahwa ini tidak halal karena ada istri kamu, dia terus tobat, nggak jadi melakukan itu. Dan gara-gara tidak jadi itu, dia reputasinya jadi dekat Allah, karena
bisa meninggalkan kemaksiatan demi takut kepada Allah. Artinya ada orang yang sudah ditubir maksiat, tidak jadi itu ya bisa dekat Allah Ta'ala. Terus ada orang yang dekat Allah itu karena sering mendoakan orang mukmin. Mangkola fil yaumi Allah marham ummata Muhammad wa asli ummata Muhammad fil yaumi salasa marrat kutiba minal abdal. Ada orang yang satu hari mau berdoa, ya Allah kasihanilah umatnya Rasulullah Muhammad. Sehari 3 kali saja itu insya Allah ditulis termasuk wali abdal. Kenapa begitu? Logikanya gampang begini. Kita ini apapun baiknya ini terbatas. Saya ulang lagi, kita ini apapun baiknya itu terbatas. Yang tidak terbatas itu hanya rahmatnya Allah. Misalnya saya punya uang 1 miliar sampai 2 miliar. Hanya orang berapa yang bisa saya sedekah dengan uang itu? Tetap terbatas. Apapun baiknya tetap terbatas. Tapi kalau rahmatnya Allah tidak terbatas. Maka ketika seseorang minta sama Allah, ya Allah kasihanilah umat Muhammad. Maka dia satu iman kepada Allah bahwa hanya Allah saja yang rahmatnya tidak terbatas. Dan hanya rahmatnya Allah saja yang bisa mencukupi umatnya Rasulullah SAW. Kedua, dia muamalah sama Allah itu baik. Artinya baik itu meskipun kita bertetangga kadang nggak cocok, berteman kadang tidak cocok, di tempat kerja kadang nggak cocok, namanya gesekan itu pasti ada. Tapi itu bawaan basyariah, bawaan kita sebagai manusia. Tapi hubungan kita di depan Allah sesama orang mukmin, inginnya kita ini baik-baik saja. Dan doa itu yang dinilai sebagai watak kita. Jika kita matur, ya Allah, kasihanilah umatnya Rasulullah Muhammad. Berarti hati kita, komitmen kita ya seperti itu. Meskipun di keseharian mungkin tidak sebaik itu.